I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Perdana dengan NIM C2C02305. Saya dari kelas C Informatika. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem file dan directory. Pertama yaitu pengertian manajemen file. Manajemen file adalah metode dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengorganisir file pada disk atau partisi. Kedua, manfaat manajemen file. Manajemen file dapat mengurangi resiko kehilangan file yang dikarenakan, yaitu terhapus secara tidak sengaja, tertimpa file baru, tersimpan di mana saja, dan hal lain yang tidak kita inginkan. Struktur file pada sistem operasi Windows yaitu ada partisi, folder, subfolder, dan subfolder. Seperti inilah contoh-contoh partisi yang ada di komputer. Ada local disk C, biasanya digunakan untuk sistem. Ada data D, ada data E, dan seperti ini bentuk folder dan file. Dan ini adalah bentuk dari subfolder. Sifat file. File mempunyai sifat sebagai berikut, yaitu persistence, yaitu informasi yang dapat bertahan meski proses yang membangkitkannya berakhir atau meskipun satu daya dihilangkan. Kedua, size. File umumnya berukuran besar, memungkinkan menyimpan informasi yang sangat besar. Yang ketiga, shareability, yaitu file dapat digunakan banyak proses mengakses informasi secara konkuren. Sasaran manajemen file. Pertama, pengelolaan file adalah kumpulan perangkat lunak sistem yang menyediakan layanan-layanan berhubungan dengan penggunaan file ke pemakai dan atau aplikasi. Biasanya, satu-satunya cara pemakai atau aplikasi mengakses file adalah lewat sistem file. Pemakai atau pemrogram tidak perlu mengembangkan perangkat lunak khusus untuk mengakses data di tiap aplikasi. Sasaran manajemen file, yaitu menjamin data pada file adalah valid. Optimasi kerja menurut sistem, meningkatkan jumlah throughput keseluruhannya, dan menurut pemakai cepatnya waktu tanggap. Menyediakan dukungan masukan atau keluaran, meminimalkan atau mengeliminasi potensi kehilangan atau pengerusakan data, menyediakan dukungan input-output untuk sistem multi-user. Sasaran manajemen file memenuhi kebutuhan manajemen data bagi pemakai, termasuk penyimpan data dan kemampuan melakukan operasi berikut, yaitu menampilkan seluruh rekor data, retrieve all, menampilkan satu rekor data tertentu, retrieve on one, menampilkan satu rekor data berikutnya, retrieve next, menampilkan satu rekor data sebelumnya, retrieve previous, menyisipkan satu rekor data, insert one, menghapus satu rekor data tertentu, delete one, memperbarui satu rekor data tertentu, update one, mempunyai beberapa rekor data tertentu sesuai kriteria atau update view. Fungsi manajemen file adalah beberapa fungsi yang diharapkan dari pengelolaan file adalah penciptaan, modifikasi, dan penghapusan file, mekanisme pemakaian file secara bersama, kemampuan backup dan recovery untuk mencegah kehilangan karena kecelakaan atau diri upaya penghancuran informasi. Pada lingkungan sensitif, dikehendaki informasi tersimpan aman dan rahasia. Sistem file harus menyediakan interface user-friendly. Arsitektur pengelolaan file.
Pengelolaan file biasanya terdiri dari pertama, sistem akses, berkaitan dengan bagaimana cara data disimpan pada file diakses. Yang kedua, manajemen file, berkaitan dengan penyediaan mekanisme operasi pada file seperti penyimpanan, pengacuan, pemakaian bersama, pengamanan. Tiga, manajemen ruang penyimpanan, berkaitan dengan alokasi ruang untuk file di perangkat penyimpanan. Keempat, mekanisme integritas file, berkaitan dengan jaminan informasi pada file tak terkorupsi. Sistem file, yaitu konsep terpenting dari pengelolaan file di sistem operasi adalah file dan directory. Pemakai memanipulasi data merujuk pada file atau directory. Pemakai tidak dibebani dengan masalah penyimpanan, manipulasi perangkat, dan sebagainya. Sistem file, terhadap beragam pandangan mengenai file, yaitu pandangan pemakai, pandangan pemrogram, dan pandangan perancang sistem. Sistem file pemakai, terhadap file pemakai berkepentingan memahami hal berikut, yaitu penamaan untuk file, tipe file, atribut file, dan perintah-perintah untuk memanipulasi file. 3. Pemrograman, selain perlu memahami sebagai pemakai, pemrogram perlu memahami operasi-operasi terhadap file. 3 adalah perancang sistem, itu mengenai implementasi pengelolaan file. Tipe file, terdapat 3 tipe file di sistem operasi, yaitu 1. File reguler, yaitu file berisi informasi, terdiri dari file ASCII dan biner. File ASCII berisi teks. File biner adalah yang bukan file ASCII. Yang kedua, file directory, merupakan file yang memiliki sistem untuk mengelola struktur sistem file. File directory mempunyai file berisi informasi mengenai file-file yang termasuk dalam directory itu. Tipe-tipe file. 3. File spesial, file ini memodelkan perangkat input-output seperti terminal, printer, port jaringan, modem, dan lain-lain, alat yang bukan penyimpanan sekunder. 4. File spesial block, berhubungan dengan perangkat input-output sebagai kumpulan blok-blok data berorientasi blok. Penamaan file, pemakai mengacu file dengan nama simbolik. Tiap file di sistem harus mempunyai nama unik agar tidak ambigu. Tidak diperbolehkan nama file yang sama di satu directory. Terdapat 2 pendekatan, yaitu sistem yang case sensitif, sistem membedakan antara huruf kecil dan huruf kapital. Sistem yang case insensitif, yaitu sistem tidak membedakan antara huruf kecil dan huruf kapital. Manipulasi file, yaitu berisi perintah-perintah manipulasi file, merupakan perintah yang dapat diberikan pemakai di baris. Perintah kesel, command interpreter. Perintah-perintah tersebut dapat dikeluarkan menjadi perintah penciptaan file, perintah penghapusan file, perintah pengkopian, perintah penggantian nama, dan perintah manipulasi yang lain. Seperti operasi create, deskripsi menciptakan berkas, delete menghapus berkas, open membuka berkas untuk penyiapan proses selanjutnya, close menutup berkas untuk menyimpan semua informasi ke berkas dan mendownloadkan sumber data yang digunakan, read membaca data pada berkas, write memodifikasi data yang berkas yaitu pada posisi yang ditunjuk, happen menambah data pada berkas, seek mencari lokasi tertentu hanya untuk berkas acak, get attributes membaca atribut-atribut berkas, set attributes menuliskan modifikasi atribut berkas, rename mengganti nama berkas. Atribut file adalah informasi tambahan mengenai file untuk memperjelas dan membatasi operasi yang dapat diterapkan. Atribut digunakan untuk pengelolaan file.